Halo sahabat Aryan, berjumpa kembali. Kali ini Aryan ditemani Mas Budi. Mas Budi adalah seorang jurnalis dari detik.com. Mas Budi, tadi kita sudah jalan-jalan dan sekarang kita mampir di salah satu rakit warga. Dan bagaimana melihat suasana ini Mas Budi? Ya, saya pertama kali untuk melihat keadaan masyarakat di Desa Muara Muntai ini, kerjaannya seperti ini. Karena di kota kan nggak pernah ada yang seperti ini. Oh, jadi di kota nggak pernah menemukan seperti ini ya? Tidak pernah. Dan tadi kita sudah bincang-bincang dengan warga ya, melihat volume ikan yang dihasilkan, terus sini padat karya bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dari sisi jurnalis, bagaimana melihat potensi nih? Oke, kalau dari saya sendiri sih menilai kegiatan yang dilakukan, saya lihat hari ini ibu-ibu di Muara Muntai ini, mereka kan hanya tahu ikan datang dan tidak tahu bagaimana awal mulanya ikan itu didapatkan. Ya seperti inilah yang saya lihat. Baik, nanti kita mengabarkan melalui ilustrasi obrolan kita pada hari ini. Tentunya juga kita berharap adalah mereka di sini kedepannya bukan sebagai pekerja saja, tetapi mereka sebagai pelaku ekonomi dan produknya bisa diekspor secara langsung tanpa perantara. Nah, ini peluang bagaimana yang Mas Budi melihat? Ya, kalau menilai peluang itu sendiri, bagaimana mungkin ada bantuan dari pemerintah daerah di Kukar sendiri untuk melihat secara langsung gimana masyarakatnya di sini, apa keperluannya, apa yang itu harus dibantu. Karena sedikit banyaknya pasti masyarakat di sini akan membangkitkan perekonomiannya. Tentunya dengan peluang itu kan cenderung seperti di saat ini kan produksi berlimpah nih. Tadi kita sudah dapat obrolan, saat berlimpah ikan murah, harga garam naik. Nah, artinya harga produksi ikan asin juga meningkat. Nah, artinya di sini kan mereka ketergantungannya terhadap pihak-pihak luar sangat besar. Nah, kemudian ikan asinnya juga harus segera keluar. Artinya mereka tidak punya sarana. Apa kira-kira Mas Budi bisa memberikan pandangan agar ikannya ini tidak menjadi permainan harga? Kita lihat, kalau menurut saya sih mungkin harus ada yang mengontrol, Pak. Mengontrol gimana pemasoknya, pengirimannya, dan harus ada yang terjun langsung. Jadi dia orang itu harus tahu apa keperluannya para pekerja di sini yang sehari-hariannya nelayan, Pak ya. Betul. Dan menghasilkan produk olahan perikanan. Dan pendapat Mas Budi ini menjadi masukan buat tentunya buat pemerintah ya. Siap. Dan kali ini kita coba menemui ada salah satu tokoh warga Muara Muntai ya. Beliau adalah anggota dewan dan kita coba temuin Pak Sopan Sopian. Nah, Mas Budi, ini kita temuin salah satu tokoh masyarakat di Muara Muntai. Beliau juga menjadi representatif perwakilan warga Muara Muntai dan perkenalkan. Nah, diperkenalkan dengan beliau. Nah, rupa-rupanya tadi sudah perkenalan ya. Sudah. Ya, sahabat Aryan, Pak Sopan adalah salah satu tokoh masyarakat. Dan saat ini mereka Pak Sopan ini mengemban amanah. Tapi perkenalan kami dengan Pak Sopan ini tidak hari ini saja, dan kehadiran hari ini Pak Sopan ada Mas Budi dari detik.com. Nah, mungkin bisa Mas Budi nih berinteraksi dengan beliau. Siap. Oke, kabarnya baik Pak. Alhamdulillah. Mungkin dari saya karena ini pengalaman saya baru nih, pertama kali melihat kegiatan masyarakat di Muara Muntai, khususnya di Kukar, khususnya Muara Muntai. Dari Bapak, pandangannya Bapak gimana sih masyarakat di Muara Muntai ini, apakah sudah mencukupi atau harus ada yang didorong gitu dari Bapak sebagai anggota DPR? Nah, baik Pak. Kami jelaskan juga bahwa di Muara Muntai ini 98% itu adalah nelayan, tentunya pekerjaan dari masyarakat. Nah, dalam hal ini mungkin dengan kita melihat ruah limpahnya ikan ini merupakan potensi perikanan memang yang berada di wilayah Kecamatan Muara Muntai ini. Jadi memang kita terkendala memang dengan masalah pemasaran ikan, karena kadang-kadang ikan melimpah ini termainkan oleh harga. Jadi saat ikan melimpah harganya di drop kan turun.
Nah, ini juga menjadi kerugian bagi nelayan kita. Mungkin perlu ada mekanisme, ada pergudangan ikan yang ada di wilayah hulu sini, yang hulu yang untuk agar bisa mengendalikan harga pasar ikan itu sendiri. Ya, berarti yang saya tangkap harus adanya gudang pendinginan Pak, Ya, untuk betul, ikan. betul. Jadi sewaktu-waktu jika ikannya lagi kosong, ikan yang di dalam gudang itu bisa memenuhi Oke. warga di sini. Siap. Dan selain itu Pak, langkah pertama nih yang bakal Bapak dorong sendiri gimana? Apakah ada sosialisasi untuk masyarakat sendiri atau langsung mengerjakan yang apa yang Bapak ingin? Ya, tentunya ini memang harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan, kemudian kabupaten, ya authority terkait, bagaimana menyikapi tentang potensi ikan yang ada di wilayah Maramuntai ini. Ya, kita berharap sekarang ini bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang misalnya penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan sebagainya, itu yang perlu kita menjaga lingkungannya. Dan Pak Sofan, ini saya baru dengar nih dari ibu yang mengelola tempat ini bahwa kalau ekspornya ke Pulau Jawa itu sampai 1 ton. Itu Iya dong, ke Jakarta. Di sini kan mulai kapal. Jadi kapal pas datang di Kota Bangun kan pakai bosol lagi. Berarti sampai ke Jakarta Bu. Pulau Jawa lah. Tuh. Ada kotaknya di atas tuh. Dari untuk pengiriman itu ikan-ikan apa aja yang bisa dikirim? Macam-macam. Ikan sungai tadi rata-rata Bu ya? Ikan sungai lah. Kayak biawan, ini tepang. Apa nih, pekot. Luar biasa ya. luar biasa Pak ya. Nah, Bapak sendiri menanggapinya seperti apa Pak? Di sini memang ekspornya memang keluar. Dan sekarang ini memang pengendalinya pemasaran ini memang orang-orang luar yang mengendalikan kita. Jadi bukan kita yang mengendalikan. Nah, itu mungkin suatu yang perlu kita sikapi. PR juga bagi kami, bagaimana ini nanti marketingnya kita gitu loh. Bukan orang yang dari luar marketingnya, kita yang marketingnya. Cuman mekanismenya pun mungkin perlu kita diskusikan dengan pemerintah kabupaten, dengan obat terkait, bagaimana ini bisa tersistematis lah, tersistem, bagaimana pengirimannya, bagaimana nanti pendistribusiannya. Dan juga perlu kami ingatkan juga bahwa pemerintah juga harus selalu memantau ini berapa ton ini dari Maramuntai, berapa ton dan sebagainya, itu perlu catatan yang harus kita dapatkan, data yang perlu kita dapatkan untuk bisa mendongkrak ekspor ikan ikan tawar inilah, tawar sungai. Oke, Pak Sofan, mungkin dari saya itu aja. Siap, makasih. Nanti bisa kita lanjutkan ke Oke, makasih banyak. Ya, tetap Pak Sofan, sebelum mengakhiri obrolan kita kali ini, satu keistimewaan kehadiran Mas Budi yang orang perkotaan mau belusukan ke wilayah Puhuluan, ingin mengetahui dan melihat Terima kasih, selamat datang di Maramuntai. ya, dan melihat secara langsung. Dan tadi kami mampir ke salah satu rakit Mas Budi ya, rakit yang ternyata ikan belida. Ikan belida itu kita tahu ada satu produk di Samarinda itu Amplang. menjadi bahan bakunya, dan bukan Samarinda saja, Ya. Balikpapan, ternyata mereka sampai Balikpapan. Kenapa tidak ada yang mengolah secara produksi di sini Pak? Masih sebatas produksi rumah tangga. Nah, Apa harapan Pak Sofan nih Ya, untuk menangkap peluang bahan baku yang berlimpah untuk menjadi produk olahan yang lebih betul. Itu juga menjadi perbincangan kami. Tentunya kami di DPRD Kabupaten Kertanegara ada 6. Bagaimana masyarakat ini nanti mempunyai hasil home industry. Sentra industri ini maksud kami ada terfokus di wilayah hulu. Jadi sentranya ini hasil-hasil olahan ikan itu bisa menjadi produk atau oleh-oleh yang akan menjadi ciri khas kita. Dan tentunya produk ini harapannya bukan skala rumah tangga saja Pak ya, tapi Besar. skala produksi. Besar. Skala produksi, karena kita tahu bahan baku kita di sini diolah di perkotaan. Ya. Nah, Perlu kami- juga saya informasikan bahwa ikan belida ini sudah sampai menjelajah Palembang. Orang Palembang membuat empek-empek dari ikan belida kita. dan ternyata dari sini. Dan kami pun juga dari Kerupuk luar ikannya tahu. dari sini. Jadi kalau kita ada di SPBU, kerupuk Palembang, ternyata saya tanya ini dari mana? Ternyata dari ikan belida yang ada dari kita. Mereka menjual produk masaknya. Olahannya dan kita mau konsumsi. Kita makan. Dan tentunya kita harus ke arah sana ya.
Nah ini kan belida hanya diambil dagingnya. Sudah ada yang pesan atau dijual bebas? Jual bebas sih, itu baru yang ada pesan juga. Kalau ada pesan, terus untuk bahan apa nih? Orang mau kerupuk, otak-otak, amplang biasanya, pempek. Dan tentunya ini kualitas paling bagus kalau pola pempek Iya. kelompok ya, Soalnya mana ada daging birunya kan, segar semua. besar semua. Kalau pengirimannya Bu, ini sampai mana aja? Balik papan, sampai ke Banjar sih. Sampai ke Banjar ya? Ini masih di area Kalimantan mah bang, sampai luar kotanya. Ya, baik sahabat Aren, satu keistimewaan buat kami bisa bertemu dengan kesibukan Pak Topan-Topan, bisa meluangkan waktu, dan tentunya kehadiran Mas Budi sebagai jurnalis detik.com juga akan mengeksplor bagaimana potensi-potensi ini agar berdampak secara utuh kepada masyarakatnya dan mereka sebagai pelaku bukan sebagai pekerja. Ya baik sahabat, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.